histori akademi saya masuk kuliah BINUS itu tahun 95. Kebetulan saya juga alumni BINUS. Untuk S1-nya itu jurusan komputer sistem atau teknik komputer atau komputer hardware zaman saya disebutnya. Kemudian saya juga kemudian ikut dalam kelas S2 itu di MM Online di BINUS Business School, itu angkatan batch 3 2015. Kemudian saya juga punya working music history itu di musik ya, khususnya ya saya tidak cerita IT kebetulan karena akhirnya saya berprofesi full sebagai musisi. Saya adalah guru piano dan guru biola sejak tahun 96 ya. Jadi saya tahun 95 masuk BINUS, saya 96 saya sambil kuliah, saya sambil kerja ya, ngajar rumah ke rumah ya. Nah, kemudian juga tahun 2002 saya pulang ke Palembang. Nah, dari situlah saya baru memulai bisnis saya yang namanya saya kasih nama saya sendiri yaitu Tasus Sofia Music di 2016. Nah, saya juga bangun bisnis 2016 ini setelah saya mengikuti perkuliahan bisnis MM Online itu. Ya, jadi saya masuk tahun 2015, 2016 saya mencoba memberanikan diri untuk membangun bisnis. Ya, nah. Kemudian sedikit histori saya punya atau latar belakang saya punya company profile ya Tasus Sofia Music saya singkat dengan TSM aja. Saya pakai nama TSM agar brand image ya orang di Palembang untuk musik klasik ya komunitas musik klasik itu biasanya mengenal saya ya jadi saya pakai nama saya. Nah jadi TSM ini adalah sebuah lembaga yang berbentuk music school ya kami ada jurusan itu adalah piano, ada biola, ada cello, dan awalnya kita sebagai musisi klasik, nah baru tahun 2019 itu kami membuka jurusan pop, itu drum. Ya. Nah baru kami merambah ke pop, biasanya kami klasik, karena ya saya dikenal adalah musisi klasik, gitu loh. Ya. Nah kemudian untuk kegiatan lain dari kami punya company itu juga kami adalah music instrument dealer. Mungkin kalau rekan-rekan mahasiswa pernah dengar piano merek Steinway and Sons, ya itu piano terbaik yang ada di dunia. Biasanya orang Eropa banyak pakai, orang Amerika banyak pakai, luar negeri yang high class punya pakai Steinway. Ya. Nah kemudian London College of Music representative itu adalah kerjasama kami, partnership kami itu dengan Inggris, di mana Inggris memiliki lembaga sertifikasi musik. Nah, kami menjadi representatifnya untuk di Kota Palembang. Dan juga kami ada partnership dengan, lebih tepatnya kami membeli license ya. Jadi membeli license dengan The One Smart Piano Classroom, itu belajar musik menggunakan teknologi smartphone. Ya, smartphone atau gadget ya, jadi belajar musik klasik tapi menggunakan teknologi. Nah, jadi di music school kami itu ada yang traditional class itu hanya pakai buku ya. Nah, kemudian juga ada The One Smart Piano Classroom itu kami menggunakan gadget untuk mengajarkan anak-anak, tetapi berbeda sama aplikasi-aplikasi yang ada di luar. Aplikasi ini tidak dijual bebas dan juga hanya yang memegang license The One Smart Piano Classroom baru bisa. Oke, itu sekilas tentang saya. Mari kita masuk ke topiknya. Tujuan dari pembelajaran ini itu adalah untuk membuat sebuah model bisnis yang inovatif. Ya. Inovatif berarti sesuatu yang punya ide yang baru ataupun different ataupun bagaimana. Ya. Nah, jika rekan-rekan mahasiswa melihat saya punya profil ya, saya baru bangun company tahun 2016, sedangkan saya ngajar musik dari tahun 96, jadi sudah 20 tahun saya bekerja sebagai musisi, sebagai guru, baru saya bangun company. Jadi Anda bisa hitung umur saya sekarang berapa. Nah, jadi ini semoga ini bisa membantu, sharing saya ini bisa membantu untuk memotivasi rekan-rekan mahasiswa, ya. Saya yang umur segini, yang sudah 2/3 perjalanan hidup, itu masih mau berjuang. Ya. Dan juga Anda yang masih muda, diharapkan, apalagi yang masih muda-muda, umur muda, tenaga yang kuat, ya, semua energi, ya, diharapkan punya visi misi dan semangat yang lebih jauh lebih hebat dari saya.
Ya. Nah, terus latar belakang saya juga menciptakan bisnis ini karena dulu saya memang tidak suka bisnis awalnya. Karena boleh dikatakan saya anti marketing, anti bisnis karena dianggap menguntungkan itu salah bagi saya. Ya. Kemudian ya saya bertahan dengan itu, hidup saya seperti itu sehingga sekitar 2008 saya bertemu dengan seorang manajer di perusahaan dealer Steinway itu. Kemudian beliau ini yang mementor saya mengatakan bahwa ya dulu saya idealis sekali, bahwa idealis apa namanya biasanya orang idealis itu tidak sejalan sama realistis gitu loh. Ya, dari beliaulah saya diajarkan bahwa melalui kegiatan bisnis idealisme kita itu bisa dituangkan dan bisa disalurkan dan bisa dikembangkan melalui kegiatan bisnis sehingga kita bisa mengadjust kita punya idealisme dengan realisme begitu loh. Ya. Nah, dari sanalah baru saya terbuka pikiran, oh rupanya seperti itu. Apa? Menguntungkan bukan profit bukan berarti kita egois, kita mengambil uang orang, tidak. Tetapi kita mendapat tanda penghargaan dari apa yang telah kita lakukan. Kita mendapat revenue, mendapat tanda penghargaan dari apa yang telah kita lakukan, apresiasi yang dari kita lakukan. Nah, dari apresiasi itu yang berbentuk materi, yaitu uang, misalnya financial itu kita bisa pakai untuk mengembangkan visi misi kita, sehingga orang bisa lebih mengenal kegiatan kita, lebih mengenal siapa kita, lebih mengenal tujuan baik kita untuk konsumen, untuk masyarakat. Gitu. Ya, oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita membicarakan key partnership, key activity dan key resources ini, ya, kita akan mengulas sedikit di bagian depan, yaitu mengenai sisi kanan yang ada di 9 building blocks business model. Ya, jika Anda lihat ada 9 yang menjadi ranah, yang menjadi penyokong atau pembentuk dari bisnis model ini. Nah, yang pertama kali yang harus kita lihat ya sebelum Anda melihat ke bisnis block ini itu adalah Anda perlu tahu dulu kalau misalnya Anda membangun sebuah bisnis, Anda harus pikirkan dulu apa yang ada di kepala Anda. Nah, mengapa Anda mau membuat suatu usaha? Mengapa Anda mau membuat suatu bisnis? Ya, apa tujuan Anda? Ya. Jadi apa dulu barangnya, terus habis itu why? Kenapa? Nah, itu sangat penting. Kalau Anda tidak tahu itu, Anda akan kesulitan nantinya. Ya, bisa Anda tidak bertahan di tengah jalan. Saya sudah 20 tahun lebih mengajar dari 1999 dari tahun 96 itu saya konsisten tetap saya di musik walaupun saya punya ijazah IT ya. Saya punya ijazah IT, saya suka komputer, saya suka teknologi ya, kebetulan juga sempat bekerja sebagai IT kebetulan namun akhirnya saya memutuskan saya untuk hijrah ke dunia musik ya. Tetapi saya tetap bangga kepada BINUS University yang telah mendidik saya. Ya, banyak sekali yang saya dapatkan dari kehidupan saya di BINUS, pembelajaran dan semuanya yang saya dapatkan dari BINUS. Jadi saya S1, S2-nya tetap di BINUS. Saya bangga terhadap BINUS University, alma mater saya. Nah, kemudian setelah Anda tahu bahwa apa yang Anda mau buat dan kenapa Anda buat, ya, baru kita melihat ke bisnis block ini kepada customer-nya. Apa barangnya, kenapa Anda mau buat itu, baru kita lihat segmen customer-nya yang mana. Nah, customer segmentation itu penting sekali. Ya, karena banyak sekali masyarakat dengan berbagai macam supply and demand punya kriteria dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, karakteristik yang supply demand ini yang berbeda-beda ini kita perlu untuk mensegmen customer-nya seperti apa begitu loh. Nah, jadi kalau misalnya Anda membuat sebuah barang ya, Anda perlu tentukan ini barang ini untuk customer segmen yang mana agar Anda tidak istilahnya tidak sia-sia usaha Anda, kemudian itu juga menjadi tepat guna ya dan itu memenuhi dari konsep supply and demand. Jadi customer mendemand, kita mensupply ya. Nah, tentunya dari customer segmentation ini, supaya customer itu mau beli, barang kita itu harus mempunyai value, harus mempunyai nilai, harus mempunyai suatu kelebihan yang ditawarkan dari produk lain. Ataupun itu termasuk sesuatu yang baru, kita punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada customer. Jika produk kita tidak mempunyai value, nah itu akan kesulitan nantinya. Kenapa? Ya, Anda tidak akan membeli barang yang tidak berguna, kan?
Nah, begitu loh, gampangnya begitu aja. Jadi kalau barang itu tidak punya nilai, tidak punya manfaat, ya, walaupun manfaatnya bentuknya bukan fisik, ya, manfaatnya juga termasuk experience, misalnya seperti itu juga termasuk value. Nah, jadi kalau misalnya Anda membuat sebuah produk, ya, Anda sudah tahu customer siapa, Anda perlu melihat dan membuat Anda punya value proposition-nya bagus, yang betul-betul unik, yang istilahnya bisa memenuhi kondisi supply and demand dari customer itu sendiri. Ya, nah segmentasi customer ini dan value proposition ini bermacam-macam. Ya, jadi Anda harus pikirkan apakah ini hanya tertuju pada jenis customer tertentu sehingga value-nya seperti apa, ataukah ini bisa Anda tujukan kepada multiple customer sehingga value-nya seperti apa. Apakah ini juga hanya value-nya cuma satu saja yang di-deliver ke customer, atau value-nya bisa banyak yang di-deliver. Nah, ini yang Anda perlu pikirkan. Oke. Nah, kemudian dari value proposition ini, ya, Anda perlu menampakkan Anda punya value itu kepada customer, yaitu melalui channel distribution. Ya, jika kita melihat channel distribution, itu yang bentuknya kayak digambarkan seperti seolah-olah vehicle atau kendaraan yang mengantarkan ini, ya, itu channel punya distribution itu adalah untuk menampakkan Anda punya value di depan customer, supaya customer apa? Supaya customer aware, ya. Setelah customer aware, customer bisa evaluate Anda punya produk. Setelah customer bisa evaluate Anda produk, customer bisa purchase, bisa beli, ya. Nah, customer sudah bisa beli, habis itu Anda bisa menyiapkan kegiatan after sales service supaya customer bisa merasakan manfaat dari value produk Anda itu dengan waktu yang tidak singkat kali. Ya, jikalau misalnya atau apa Anda lakukan after sales service, jika ada upgrade pun atau apa Anda bisa lakukan pada saat self service. Nah, ini adalah channel. Nah, tanpa channel Anda tidak akan bisa melihat, consumer tidak akan bisa melihat produk Anda. Ya, jadi kalau misalnya Anda bangun satu company, Anda buat, ya, kemudian Anda sudah punya value yang nilai sekali, tetapi customer tidak tahu, ya, sehingga tidak ada satupun customer yang mau membeli barang Anda. Wah, itu berbahaya. Ya, company. Nah, karena apa? Dari itulah ini yang paling penting untuk bisa mengenerate revenue kita. Dari revenue ini bisa dilihat value yang mana yang bisa generate revenue ini. Gitu loh. Nah, kemudian value ini apakah bisa tampilkan ke customer ini, itu juga penting. Makanya ini menjadi satu kesatuan termasuk. Jadi kalau value yang Anda punya, itu perlu didistribute melalui channel-channel supaya customer bisa tahu keberadaan barang Anda dan juga bisa purchase Anda punya produk. Kalau tidak bisa, nah itu Anda company-nya bisa rugi, shutdown. Oke. Nah, dan setelah melalui channel distribution-nya tahu, ya Anda melakukan customer relationship. Nah, customer relationship ini apa? Customer relationship ini hubungan dengan customer, di mana kita nomor satu membuat komunikasi agar customer bisa kita peroleh. Jadi customer acquisition. Jadi kita bisa memperoleh customer itu yang pertama. Ya. Jadi kalau tujuan kita membangun komunikasi dengan calon customer, ya, istilahnya untuk kita bisa mendapatkan dari calon menjadi customer kita, customer acquisition. Jadi kalau misalnya kita nggak dapat customer, ya tetap kembali ke tadi, ya, revenue-nya nol, gitu loh, nggak ada apa-apa, ya. Nah, kemudian setelah kita mendapat customer, ya, kita perlu retention customer-nya, kita perlu pertahankan. Nah, bagaimana kita mempertahankan itu berada di customer relationship agar customer bisa tetap stay, keep buying you punya produk. Anda punya produk. Ya. Kalau misalnya barang Anda itu adalah sekali jual, itu dia bisa kembali mau beli lagi, ataupun dia bisa merekomendasikan barang-barang Anda kepada orang-orang lain. Nah, sehingga Anda akan bisa mendapatkan customer acquisition, kemudian Anda bisa retention lagi, dan itu akan bolak-balik terus. Akan menjadi sebuah perjalanan industri yang akan bisa mengembangkan, akhirnya bisa memboosting Anda punya sales.
Nah, ujungnya adalah memboosting Anda punya sales. Ya, nah, jadi kalau misalnya sudah ada customer, Anda bisa pertahankan, Anda bisa boosting Anda punya sales. Makin lama, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Misalnya Anda bikin usaha nasi goreng, makin banyak yang makan nasi goreng Anda, begitu loh. Ya, nah itu adalah di customer relationship. Ya, oke. Nah, kemudian setelah dari sini, ini adalah sebelah kiri dari 9 building blocks ini adalah key resources, key activities, key partnership ini adalah apa yang Anda lakukan untuk value proposition ini terwujud. Bagaimana value proposition Anda ini terwujud sehingga akhirnya ini bisa dinikmatin oleh customer melalui channel distribution ini dan bisa Anda dapatkan customer ini dan Anda bisa pertahankan customer ini dan akhirnya bisa mengenerate revenue ini untuk perusahaan Anda. Nah, itu kaitannya. Ya. Nah, kita mulai dari key resources dulu, ya. Nah, key resources itu adalah aset-aset yang terpenting yang untuk membuat Anda punya bisnis model itu bisa berjalan, ya, bisa melakukan kegiatannya, ya. Nah, resources ini sumber daya yang Anda punya, ya. Itu resources bisa berupa fisik, bisa berupa intelektual, bisa berupa human, bisa berupa finance. Nah, kita mulai dari yang pertama, fisik. Ya, key resources yang fisik itu adalah yang berbentuk ya fisik. Ya, misalnya contohnya kalau Anda mau bikin nasi goreng ya, misalnya Anda mau perusahaan nasi goreng ya, siapa tahu Anda punya visi misi, wah saya mau bikin nasi goreng saya terkenal seluruh Indonesia, misalnya seperti itu. Ya, nasi goreng saya unik dengan bumbu yang macam-macam, dengan cara yang macam-macam, yang unik-unik. Ya, dan itu ide yang inovatif saya. Ya, ini sangat diperlukan. Ya, contohnya juga sebelum Pizza Hut didirikan, itu orang kan tidak kepikiran makan roti sama sambal, gitu loh. Ya, biasanya orang kan makan roti sama selai, ya. Nah, ini tiba-tiba makan roti sama sambal. Nah, itulah Pizza Hut. Ya, inovatif. Nah, jadi misalnya pada saat kita membuat sebuah bisnis, kita alat bantu yang berwujud fisik. Kalau misalnya kita mau bikin nasi goreng, kita perlu kompornya, mungkin kita perlu wajannya, kita perlu apa? Kita perlu tools-toolsnya, ya. Kemudian kalau misalnya perusahaan seperti otomotif misalnya, dia butuh mesin-mesin untuk membuat mobil, ya. Perusahaan alat musik butuh mesin-mesin untuk membuat alat musik seperti itu. Nah, itu adalah physical, ya. Termasuk juga bangunan, ya. Termasuk juga apa saja aset yang Anda bisa lihat wujudnya secara fisik itu adalah physical aspek dari key resources, ya. Nah, kemudian kalau yang intelektual itu adalah sesuatu yang bersifat piranti lunak. Maksudnya piranti lunak dalam hal ini adalah bukan cuma sekedar software, ya. Maksudnya bukan sekedar software itu, kalau software itu spesial untuk komputer, misalnya seperti itu. Tapi kita ngomong suatu piranti lunak, Anda tidak bisa touch itu barang. Ya, Anda tidak bisa touch itu barang. Contohnya, ya, Anda punya brand dari Anda punya corporate. Nanti kalau Anda membangun, Anda punya brand, itu Anda punya suatu modal intelektual Anda. Itu untuk Anda bisa membedakan Anda dari kompetitor, ya, untuk bisa membuat customer bisa tahu, oh ini spesifik untuk evaluation spesifik Anda punya brand ini seperti ini, begitu loh, produk-produknya seperti ini, kualitasnya seperti ini, itu termasuk intelektual, Anda punya brand. Kemudian juga aspek-aspek legal seperti Anda punya perizinan, Anda punya paten, juga hak-hak atau segala macam copyright atau apa itu juga termasuk Anda punya aspek intelektual. Ya, nah kebetulan seperti kami punya music school, itu kami punya kegiatan, ini aspek intelektual kami, sekolah ya bentuknya ya, itu adalah termasuk musical knowledge-nya. Ya, jadi istilahnya piranti lunak itu adalah something yang you cannot touch. Misalnya kan Anda punya brand itu kan something yang you cannot touch. Kalau Anda print brand itu di kertas, itu kertas, gitu. Kalau Anda print brand itu di baliho atau di banner, itu bahannya bahan baliho, bahan banner, begitu loh. Brand itu sesuatu yang berbentuk piranti lunak yang Anda tidak bisa touch, tapi itu exist. Nah,
Misalnya di sekolah kami, music school kami itu termasuk intelektual itu termasuk adalah musical knowledge, music knowledge. Jadi ilmu musiknya itu sendiri itu termasuk dari intelektual punya kategori. Ya. Nah, jadi kalau setelah intelektual ini bisa bukan cuma satu ya. Jadi kayak misalnya resources ini, physical ini juga bukan satu ya. Tetapi dari semua ini itu nanti mungkin ada yang dominan yang Anda lakukan paling banyak. Nah, itulah yang menjadi fokus utama Anda dalam melakukan. Dan ini semua bersinergi antara physical, intellectual, human, sama finance. Ya. Nah, intelektual bagi kami juga, selain kami punya ilmu musik ya, misalnya kalau dia khusus komputer ya berarti dia ilmu komputer, termasuk dia punya intelektualnya. Nah, jadi kemudian itu juga misalnya silabus. Silabus itu juga bagaimana cara kita mengajar, urutan mengajar itu juga penting karena apa, silabus kalau tidak bagus itu akan berantakan, murid tidak akan ada hasil. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga kalau misalnya setelah adalah silabus, cara penyampaiannya, metodenya, konsep penyampaiannya juga salah, metodenya juga tidak kena, itu juga tidak bisa. Jadi perlu juga key resources intelektual itu method. Jadi music teaching methodnya itu juga perlu. Nah, itu termasuk faktor intelektual. Ya. Nah, jadi misalnya pengetahuan itu juga termasuk intelektual, termasuk pengetahuan bagaimana cara Anda membuat Anda punya produk bisnis itu. Nah, itu juga faktor intelektual. Ya, jadi Anda sudah punya tools-nya nih. Misalnya Anda mau buat perusahaan nasi goreng nih. Anda sudah punya tools-nya, Anda udah punya kompor, udah punya wajannya, udah punya gongsengannya. Tapi Anda tidak tahu bagaimana cara untuk memasaknya. Nah, Anda tidak tahu bagaimana cara untuk membuat value yang spesifik yang Anda mau punya supaya bisa terwujud, itu juga Anda tidak bisa akhirnya. Nah, jadi Anda perlu knowledge itu, Anda perlu faktor dari intelektual ini untuk Anda pakai, untuk Anda membuat Anda punya produk itu sangat penting juga termasuk. Oke. Nah, kemudian resources yang berikutnya itu adalah human. Jelas ya, sekarang ini semua masih di-operating oleh human ya, walaupun AI pun sudah misalnya ada jalan ya, itu tetap faktor human tidak akan terlepas. Pasti ada manusia. Nah, jadi human-nya ini kalau di kami, misalnya di kami Music School, ya, itu human-nya itu adalah qualified teachers. Ya, mungkin kalau di kampus itu adalah qualified lecturers, ya. Dan kalau misalnya di bisnis farmasi itu adalah farmakolog yang saintis yang peneliti obat-obatan, ya. Terus kalau misalnya dia perusahaan otomotif mungkin adalah seorang ahli mechanical engineering, begitu loh, ya. Nah, jadi ini adalah faktor dari human-nya. Itu yang utamanya. Ya, nah kemudian otomatis kegiatan Anda dari ini juga financial itu sangat penting karena apa? Yang membuat Anda bisa memiliki physical, bisa memiliki intelektual, bisa memiliki human itu adalah finance, bisa membeli barang-barang perlengkapan Anda. Mau bisnis nasi goreng bisa beli kompornya. Mau istilahnya untuk intelektualnya Anda mau ngurus perizinan, ya mau ngurus apa segala macam, butuh semua didukung oleh dana, misalnya seperti itu. Ya, nah kemudian juga butuh untuk membayar human Anda punya human supaya mereka Anda menggaji karyawan Anda menggaji Anda punya staff begitu loh supaya bisa perusahaan ini bisa berjalan dan ini termasuk resource ya. Nah, resource ini itu di finance ya itu bisa Anda dapatkan melalui Anda punya modal capital ya. Jadi kalau Anda punya modal sendiri, Anda punya deposito sendiri, Anda bisa gunakan uang sendiri atau apa, dan Anda juga bisa mendapatkannya dari bank. Nah, Anda bisa meminjam kredit dari bank, ya, minjam dana dari bank, dan ataupun ya, juga istilahnya Anda juga bisa seperti kalau misalnya corporate yang besar, ya, itu juga misalnya dari go public, ya, jadi dari capital market begitu. Jadi mereka mendapatkan pendanaan dari sana. Bisa juga seperti itu. Nah, jadi 4 inilah yang membuat key resources ini menjadi komplit. Ya, tanpa 4 ini, ya, Anda punya sumber daya itu tidak cukup. Contohnya, Anda cuma punya fisik tapi nggak ada yang ngerjain. Nah, gitu loh. Ya, kemudian Anda punya fisik, tetapi Anda tidak tahu bagaimana cara ngerjain. Intelektualnya tidak ada. How to do it, Anda tidak tahu.
gitu loh. Kemudian Anda punya fisik, Anda punya intelektual, Anda tidak punya human, ya siapa yang operate? Kalau sudah punya ini 3, tapi Anda tidak punya dana untuk membayar, Anda sudah tahu orang yang tepat yang bisa bantu Anda, yang misalnya yang bisa mengerjakan Anda, selain Anda sendiri misalnya seperti ya. Nah, selain Anda sendiri misalnya, tapi Anda tidak bisa membiayai, Anda punya staff, atau Anda tidak bisa, karena tidak punya uang, tidak bisa membeli physical, tidak bisa istilahnya membeli knowledge-nya, bagaimana Anda tidak bisa belajar, Anda mungkin tidak bisa kursus, Anda termasuk misalnya Anda kuliah, ya itu termasuk untuk adalah faktor intelektual Anda, itu modal Anda untuk nanti kalau misalnya Anda berpraktisi sebagai businessman di lapangan. Nah, seperti itu. Ya, oke. Nah, ini key resources. Elemen-elemen dari key resources adalah physical, intellectual, sama human finance. Ini merupakan satu kesatuan yang boleh dikatakan sulit untuk dipisahkan. Nah, tetapi komponen-komponen ini bisa banyak Anda miliki, ya. Tetapi tinggal Anda melihat yang mana yang dominan yang untuk menghasilkan. Kembali lagi ke tadi, ke value. Bagaimana Anda untuk menciptakan value. Jadi, kalau misalnya contohnya, saya mau membuat sebuah perusahaan nasi goreng dengan kualitas misalnya sebuah sambal ya, mungkin kita ngomong sambal A ya, misalnya saya kasih cabenya sambal A itu dengan pokoknya unik banget sampai di tempat lain tidak ada. Nah, pada saat value Anda ini Anda mau tawarkan ke customer, tetapi Anda ternyata tidak bisa wujudkan karena Anda tidak bisa, loh, bahan dasarnya dari mana? Fisiknya dari mana? Saya mau bahan dasar ini untuk bisa bikin ini bagaimana ya? Mungkin ada alat khusus ya untuk bisa bikin sambal ini misalnya seperti itu. Atau bumbu ini gitu. Mungkin ada alat khusus, ada bahan khusus. Tapi Anda tidak dapatkan. Nah, ini tidak bisa. Akhirnya Anda tidak bisa develop Anda punya value. Sudah ada bahannya pun, saya tahu bahan ini untuk bikin value seperti itu, saya tahu ini bahannya untuk bikin hal seperti itu, tapi gimana bikinnya ya? Nah, juga tidak tahu. Akhirnya tidak bisa tercipta value-nya. Nah, kemudian orang yang ngoperate-nya, walaupun orang ngoperate-nya itu apa namanya pernah istilahnya tahu misalnya physical intellect, tapi tidak ada orang yang bisa ngoperatin, ya. Oh, ini bumbunya ini bagaimana cara ngerjainnya ya? Cara bikin sambalnya seperti itu bagaimana ya? Nah, jadi dia tidak qualified human, nah itu juga tidak bisa. Dan tidak, apalagi tidak ada orang, jadi kalau cuma barang doang, kompor sama bahannya saja, sama apa namanya, you tahu, tapi you tidak bergerak, itu that is not business. Ya, itu tidak ada sama sekali, tidak ada tindakan, no business. Kalau tidak ada tindakan, ya otomatis tidak ada value, tidak ada customer, otomatis juga tidak ada revenue. Nah, ya, oke. Nah, kemudian otomatis kalau misalnya Anda semua sudah tahu semua ini, ya Anda sudah mulai memikirkan. Nah, jadi ini yang connect sama saya punya bisnis, yang apa saja yang diperlukan, yang mana yang tidak. Nah, suatu saat nanti kalau Anda mau assess Anda punya company ini berdasarkan 9 business model ini, 9 block bisnis ini, ya, di dalam bentuk kanvas, itu Anda bisa assess, oh ini yang mana saya bisa kurangin, yang mana saya bisa tambahin, ini yang saya bisa hilangkan, yang mana saya bisa tambahkan supaya atau kuatkan supaya bisnis saya bisa lebih berkembang, value-nya lebih meningkat, customer bisa lebih meningkat, dan revenue otomatis bisa lebih meningkat. Nah, suatu saat itu akan terjadi. Ya, jika Anda sudah mengerti mengenai konsep key resources ini. Ya. Oke. Nah, sekilas saya jelaskan sedikit key resources kami sharing sedikit key resources kami itu adalah building dengan classroom, ya. Oke, dan kemudian instrumen, music instrumen. Nah, itu penting sekali, ya. Nah, zaman pandemi ini kebetulan kami menggunakan online system, itu jadi internet with musical instrument. Nah, gitu loh. Internet with communication media, bisa Zoom, bisa Skype atau gimana, ya. Nah, kemudian dengan musical instrument, murid perlu instrumen, saya juga perlu instrumen, jadi bisa memberikan contoh, bisa memainkan atau bisa mengajarkan dengan keadaan fisik yang ada. Nah, tapi kalau misalnya normal secara offline, ini building with classroom ini termasuk faktor fisikal yang perlu dimiliki, dan musical instrument. Nah, kemudian faktor intelektual yang lain itu adalah brand, ya. Nah, brand TSM kami membuat brand TSM kami unik. Kenapa saya pakai nama saya? Ya, karena supaya unik gitu loh. Tidak gampang di-copy orang, ya. Jadi supaya Anda tidak pusing mikirkan masalah copyright-nya. Jadi secara historis juga dulu kalau dicerita saya pernah baca juga itu Apple itu juga pernah punya historis, ada perusahaan lain yang pakai nama Apple juga, tetapi kebetulan Apple itu Apple Music Company punya, yang musik punya. Jadi akhirnya mereka sempat membuat nama mereka adalah Apple Computer. Jadi supaya tidak terjadi perselisihan penggunaan brand.
Jadi brand Anda juga itu faktor yang Anda harus pikirkan. Anda harus memiliki brand yang unik, yang mencerminkan Anda, mencerminkan produk Anda, mencerminkan everything tentang Anda. Ya. Nah, kemudian juga legal aspect, of course, ya. Oke, kita berada di negara Indonesia, ya, di mana kita berdiri itulah langit dijunjung, ya. Jadi legal aspect ini juga termasuk Anda punya modal, ya, istilahnya. Jadi Anda punya izin, surat izin segala macam, itu akan menjadi modal Anda untuk dalam beraktivitas. Nah, kemudian untuk musical knowledge itu juga sangat penting, ya. Kami lembaga pendidikan musik, ya, bukan lembaga pendidikan komputer. Kalau kami lembaga pendidikan komputer, tentunya kami harus memiliki computer knowledge, ya. Nah, kemudian juga silabus atau kurikulum, ya. Urutan dari knowledge itu bagaimana cara mendistribute ke murid-murid, ya, itu juga penting. Sehingga kalau misalnya tiba-tiba muridnya level bawah begitu loh, tiba-tiba kita cekokin level atas punya pelajaran. Nah, pusinglah itu murid. Jadi tidak akan berhasil, Anda tidak akan mendapatkan hasil dari pekerjaan Anda, murid gagal, dan akhirnya customer meninggalkan Anda, akhirnya no revenue sama sekali. Ya. Nah, kemudian juga otomatis mengenai metode. Setelah Anda sudah tahu bagaimana caranya, bagaimana cara mendeliver Piranti Luna itu, mendeliver musical knowledge itu adalah something different lagi. Nah, jadi rata-rata semua school, baik semua school, university itu mempunyai metode, mempunyai cara bagaimana mereka mendistribute, bagaimana mereka membagi pelajaran ini supaya istilahnya ini bisa dicerna oleh murid, oleh mahasiswa, supaya nanti mereka bisa mengerti dan akhirnya bisa lulus ujian dan akhirnya mengerti konsepnya, bisa praktek di lapangan seperti itu. Ya. Nah, kemudian kami juga punya untuk yang aspek dari human-nya itu adalah qualified teacher, of course, ya. Kalau teacher abal-abal, ya, dosen abal-abal, ya, itu tenaga pengajar abal-abal, itu akan membuat kita punya kegiatan itu berantakan semua. Karena apa? Secara knowledge tidak kuat, ya, secara etika tidak bisa dipertahankan, dan semuanya akhirnya akan menimbulkan masalah sangat banyak. Nah, ini akan kesulitan. Oke. Nah, kemudian otomatis juga kami juga ada finance, dari kami punya modal, dari banking, dan ini tergantung masing-masing punya keadaan, ya. Ada yang orang karena saya punya modal kuat sekali, oh saya nggak perlu modal bank begitu loh, saya cuma capital saya saja, saya punya deposito kok 7 turunan nggak selesai, misalnya seperti itu gitu loh, ya. 7 turunan nggak habis, ya udah gitu loh, pakai modal saya saja begitu loh. Nah, tetapi biasanya yang saya temukan di mana-mana bisnis itu, karena bisnis itu untuk membangun sebuah bisnis yang bagus, ya, itu biasanya dibutuhkan modal, dan biasanya itu perlu melibatkan pihak ketiga untuk membantu pendanaan. Nah, itu tergantung masing-masing. Nah, tetapi ini kurang lebih gambaran dari kami punya kegiatan. Nah, oke. Ya, untuk pertanyaan, kalau misalnya seandainya ada yang mau bertanya, nanti kita taruh di akhir sesi saja, ya, mungkin akan dipandu oleh moderator nanti. Ya, terima kasih. Nah, kemudian untuk building block berikutnya itu key activities. Ya. Key activities ini adalah kegiatan apa yang penting yang Anda harus lakukan agar company Anda atau perusahaan Anda itu bisa berjalan dan akhirnya menciptakan value yang Anda mau untuk dikirim ke customer, untuk disampaikan ke customer dengan menggunakan resource yang ada. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya resource tadi, tapi Anda tidak kerjakan, Anda diam saja, ya, Anda tidak produksi, kemudian Anda tidak bikin problem solving-nya, kemudian Anda tidak melakukan semua kegiatan yang berkenaan dengan Anda punya ranah dari platform atau network Anda itu, ya itu akan sulit sekali untuk company ini berkembang. Ya. Jadi Anda hanya diam saja, ya, tidak bergerak, tidak bisa juga. Itu tidak akan generate revenue. Ya, Anda sudah punya resource, tapi tidak punya aktivitas, tidak akan bisa generate Anda punya revenue. Nah, pengkategorian aktivitas ini bisa dominan salah satu dari production, problem solving, ataupun platform network ini, ataupun mungkin Anda bisa combine dari semua dari kegiatan ini. Nah, contohnya misalnya, dalam Anda mau misalnya bikin perusahaan itu, perusahaan adalah perusahaan software house, misalnya seperti itu.
Anda software house, Anda memproduksi, Anda membuat sebuah software, kemudian Anda paketkan ke dalam sebuah kemasan yang bagus, ya, atau mungkin Anda bikin website untuk Anda jualan di sana, Anda paketkan dengan website yang bagus segala macam. Habis itu Anda sudah siapkan semuanya, Anda produksi. Nah, kemudian Anda jual ke sana. Nah, Anda juga bisa, apakah atau hanya produksi itu saja, ataukah Anda juga bisa melakukan usaha Anda problem solving. Misalnya, kalau Anda usaha problem solving, Anda juga bisa melakukan aktivitas sebagai konsultan, misalnya konsultan ataupun yang bersifat untuk memberikan orang penyelesaian masalah, misalnya seperti itu. Ataupun Anda juga bergerak di bidang membantu yang istilahnya di ranah jangkauan, di platformnya, di networknya, ya. Istilahnya kalau misalnya contohnya saya mau saya mau bikin bisnis, yaitu misalnya ada perusahaan telekomunikasi itu misalnya dia membutuhkan untuk tiang antenanya, misalnya begitu, untuk komunikasi seluler misalnya seperti itu. Nah, saya menyediakan tiangnya begitu loh. Itu istilahnya selain saya menggunakan problem solving, saya juga melakukan networknya, istilahnya platform batasan di mana istilahnya dalam sebuah bisnis itu saya bisa kembangkan, saya maunya tembak di sana. Ataupun Anda juga bisa lakukan semua ini di dalam satu Anda punya tema. Misalnya Anda juga memproduksi, misalnya kita ngomong misalnya software house itu, Anda memproduksi software itu, Anda juga problem solving dengan software itu, siapa tahu ada bug atau apa, ada komplain atau apa, dan juga Anda akan mengirimkan istilahnya software ini bisa istilahnya untuk karena penggunaan aplikasi-aplikasi ini di mana-mana yang istilahnya yang di dalam jangkauan Anda punya software punya kemampuan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi aktivitas ini sangat penting. Nah, kalau tidak ada produksi, itu akan kesulitan. Jadi Anda juga bikin bisnis nasi goreng pun, ya, Anda bikin nasi goreng tidak ada produksi, ya nggak mungkin dong, gitu loh. Katanya perusahaan nasi goreng, tapi nggak produksi nasi goreng, bagaimana? Nah, kemudian kalau misalnya sudah nasi goreng, tiba-tiba ada orang komplain, ini nggak enak, nasi gorengnya hambar, atau nasi gorengnya sambalnya kurang enak, atau nasi gorengnya bumbunya kurang enak. Nah, Anda perlu juga lakukan problem solving. Kalau Anda istilahnya ada customer komplain, misalnya customer komplain, ini nasi gorengnya hambar. Habis itu, ya biarin lah, ini maunya gue mau jual nasi goreng hambar, you maunya, ya sono, kalau you nggak mau, ya sono, wah, dia celaka. Ya, kenapa? Kembali lagi ke tadi customer segmented, misalnya, customer segmentation tadi itu, ya kita harus berusaha mengerti mengenai supply and demand, baru kita biasanya ada revenue. Kalau tidak kita mengerti supply and demand, customer maunya apa, kita kasihnya apa, itu bakalan jadi ayam dan bebek. Begitu loh. Ya. Nah, jadi nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, biasanya orang tidak akan membeli kita punya produk. Ya. Nah, kemudian ya juga kita akan beraktivitas juga, pokoknya nasi goreng kita perlu sasarkan ke mana-mana begitu loh. Karena apa? Customernya nasi goreng kan misalnya segmen-segmen tertentu atau apa. Dalam batasan masih makanan, Anda bisa masuk ke sana-sana, begitu loh. Masuk kemana-mana. Ranahnya masih makanan, pokoknya asal masih makanan Anda bisa masuk begitu loh. Atau masih ranahnya nasi goreng, Anda bisa masuk ke platform di situ. Ya. Nah, ini jadi aktivitas ini terdiri dari 3 ini. Ini penting sekali. Ya, bisa dominan satu Anda sebagai corporate yang Anda bangun ya untuk mendeliver value Anda, bisa kombinasi dari semuanya. Ya. Oke. Nah, kemudian saya akan sharingkan juga mengenai aktivitas kami, key activity kami. Nomor 1, kami produksinya adalah kami melakukan music learning session. Ya, jadi kalau misalnya kampus itu perkuliahan, sesi perkuliahan. Ya, nah itu nomor 1 yang utama sekali. Ya, namanya sekolah ya. Kegiatan produksi utama itu adalah memproduksi murid, ya, memproduksi dengan melalui learning session itu, ya, memproduksi knowledge istilahnya yang untuk diberikan kepada murid. Nah, begitu loh. Ya, yang kebetulan yang kalau misalnya school itu yang diproduksi itu kebanyakan adalah bentuknya intelektual, karena dia memberikan knowledge, ya. Kecuali ada school yang langsung istilahnya memberikan produk, ya, jasa atau barang yang istilahnya langsung bisa pokoknya misalnya sekolah untuk bikin roti, ya udah kita kasih knowledge ke muridnya untuk nanti dia bisa bikin roti, begitu loh. Jadi nomor utama sekolah pasti akan memberikan sebuah knowledge, itu produknya yang diberikan, ya, dan produksinya otomatis kegiatan belajar mengajar.
Nah, kemudian di problem solving kami juga lakukan. Kenapa? Nah, jadi istilahnya nasi goreng juga belum tentu perfect begitu. Nasi goreng kita belum tentu perfect. Nah, demikian juga pengajaran kami ya juga mungkin belum tentu perfect begitu. Ada anak orang tua anaknya mungkin tidak bisa, orang tua komplain. Oh, ini kenapa anak saya begini ya? Kok belajarnya begini ya? Atau begini kok jadi dia main lagunya begini atau bagaimana dan semuanya. Nah, itu kita berikan sebuah kegiatan yang namanya parenting. Parenting kita ajak, kita gather parent-nya, kita beri acara itu untuk supaya mereka bisa kita tampung, mereka punya kritik dan saran, itu mereka maunya juga apa, supaya mereka bisa akhirnya memberikan kita masukan, support kepada kita. Ya, nah problem solving ini penting. Jadi jangan istilahnya Anda bilang, wah nasi goreng lu hambar, suka-suka gua dong, gua mau bikin nasi goreng hambar, you mau beli apa kagak ya terserah, gitu loh. Waduh, jangan, gitu loh. Jadi kalau bisa Anda mendengar customer, ya, kemudian itu akan memberikan masukan kepada Anda supaya value Anda itu bisa bertambah. Nah, jadi Anda perlu lakukan problem solving supaya value Anda meningkat nantinya, supaya customer mau beli Anda punya produk begitu. Ya, oke. Nah, kemudian platform di dalam platform kami, di dalam jaringan kami, dalam semua ranah yang berkaitan, kami dalam konteks musik, semua yang berkaitan sama musik itu kami masuk ke dalam sana. Nah, contohnya adalah apa? Konser-konser, kompetisi, ya, pameran, exhibition, atau seminar-seminar. Nah, itu kami masuk ke ranah sana. Kami melakukan kegiatan-kegiatan di sana. Tentunya juga kita mengusung kita punya brand. Nah, begitu loh. Sambil melakukan aktivitas-aktivitas. Nah, sambil mengusung punya brand, kita mengusung kita punya value pada saat kita melakukan acara-acara ini. Jadi value-nya istilahnya supaya bisa apa, supaya bisa apa, supaya bisa apa dari corporate kami. Apa yang bedakan corporate kami sama corporate lain, segala macam. Dan semuanya Anda usung itu, Anda tunjukkan produk hasilnya. Begitu loh. Nah, jadi itulah yang di ranah dalam network ini Anda perlu lakukan supaya jangan cuma di kandang saja. Begitu loh. Kalau Anda di kandang saja, ya tidak melakukan semua ranah network Anda punya platform itu, ya akan sulit Anda untuk berkembang. Anda akan lebih sulit nanti orang untuk mengetahui keberadaan Anda. Jadi kalau sampai tidak ada customer yang mau beli, satu pun tidak ada, wah itu dangerous. Ataupun akhirnya Anda punya customer, tetapi customer Anda itu ternyata mengenerate revenue yang kurang, sehingga cost Anda itu lebih besar dari revenue Anda, akhirnya perusahaan bisa bangkrut atau bisa mengalami kesulitan keuangan. Akhirnya sulit untuk berjalan. Ya. Oke, ya, itu adalah key activities. Selanjutnya, kita lakukan key partnership. Ya, nah jika Anda perhatikan tadi di 9 building itu, di business block tadi itu key partnership itu support dua key yang ada sebelum ini. Jadi kalau digambarkan itu dia kayak colokan begitu, mensupport ke key resources dan juga key activities. Ya, kenapa? Partnership ini dibutuhkan jikalau ya kita membutuhkan bantuan atau jikalau kita memerlukan sebuah nilai tambah pada value kita supaya lebih meningkat, supaya kita bisa punya resource yang lebih meningkat. Kemudian kita juga bisa punya aktivitas lebih meningkat sehingga value kita bisa meningkat dan itu bisa dinikmatin oleh customer dan sehingga customer mau beli, ya. Nah, jadi cerita tentang partnership ini adalah bagaimana kita membuat kita punya jalan, istilahnya itu lancar dari supplier ke kita dan juga dari kita ke customer untuk kita sebagai pensuplai demand, ya. Nah, jadi supaya kita punya kegiatan ini berjalan lancar, ya kita jika Anda memerlukan partnership, ya ini penting sekali, apalagi zaman sekarang ya. Biasanya zaman sekarang kalau Anda hanya berdiri sendiri, itu Anda akan sulit untuk bisa mencakup aspek yang tadi itu key activities untuk mencapai aspek platform yang lebih luas atau lebih global, istilahnya seperti itu. Ya, kenapa? Yang bisa biasanya membantu Anda itu adalah orang-orang istilah atau corporate yang sudah misalnya sudah exist, sudah kuat. Nah, kalau Anda berpartner sama kalau posisi Anda adalah corporate yang baru, masih weak kategorinya, masih lemah, masih baru, masih baby, masih newbie, ya, itu Anda perlu berpartner misalnya dengan supplier ataupun corporate yang lebih kuat untuk membantu Anda, untuk mendukung Anda, supaya Anda mempunyai value
Nah, seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya Anda berpartner dengan corporate, misalnya Anda mau bikin nasi goreng tadi, saya gampang kasih nasi goreng aja ya, contohnya ya, analoginya ya. Kalau Anda berpartner sama nasi goreng, istilahnya untuk menyediakan supply Anda punya bahan nasi goreng, begitu loh. Nah, tetapi tiba-tiba yang Anda pakai partnernya itu untuk mensuplai ke Anda, itu memberikan Anda berasnya kualitasnya jelek, begitu loh. Kualitasnya murah atau rendah, misalnya seperti itu, tidak bagus, ya. Bahkan mungkin ada yang tidak layak mungkin seperti itu. Nah, itu Anda akan kesulitan. Nah, jadi partnership Anda yang lebih di bawah Anda. Nah, begitu. Tapi suatu saat nanti, jika Anda sudah besar, jika ada apa, Anda akan menjadi posisi seperti itu. Anda yang juga bisa berpartnership sama yang lebih di bawah Anda itu untuk bisa menunjang Anda punya kegiatan. Jadi semua ini adalah win-win. Nah, jadi konsep partnership itu adalah win-win. Ya, walaupun istilahnya itu lebih besar ataupun lebih kecil, ya, melihat Anda punya kondisi, itu yang pertama. Terus yang kedua, otomatis itu juga perlu untuk dilakukan dengan win-win. Karena apa? Dalam key partnership, jika Anda akhirnya tidak bisa mempertahankan partnership Anda dengan baik, ya, itu Anda akan kesulitan. Harus mungkin cari partner baru lagi. Atau mungkin Anda harus mendevelop Anda punya sendiri key resources atau activities sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Nah, macam-macam model dari partnership yang ada, ya. Nah, partnership yang ada itu yang pertama itu adalah strategic alliance, ya, antara sesama non kompetitor. Nah, misalnya contohnya strategic alliance ini non kompetitor ini seperti apa? Misalnya kalau misalnya saya analogikan, misalnya kalau misalnya kita punya sebuah perusahaan, misalnya kita bikin gampangnya perusahaan, contohnya misalnya saya deh, misalnya gampang saya deh, ya. Misalnya perusahaan saya, misalnya saya punya ini memang kami lakukan, tetapi kami lakukannya nanti akan saya jelaskan. Saya maksudnya nanti mau jelaskan nanti, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan sekarang, ya. Misalnya dengan non kompetitor misalnya seperti apa? Partnership kita, saya berpartnership kepada orang yang lebih kuat, misalnya corporate yang lebih kuat. Nah, corporate lebih kuat ini istilahnya, misalnya contohnya badan sertifikasi. Nah, badan sertifikasi kami, misalnya kami contohnya itu partnership dengan Inggris, ya. Nah, kebetulan ini sertifikasi internasional seluruh dunia ada, ya. Kita berpartnership dengan mereka karena kita bukan kompetitor dengan mereka, karena kita tidak bergerak di bidang sertifikasi, ya. Kami hanya bergerak sebagai business school dan mereka adalah ally. Mereka adalah alliance kami, begitu loh. Nah, itu seperti itu contohnya, yes. Nah, dan juga ada lagi contohnya, misalnya sekolah-sekolah, misalnya sekolah public school tertentu, misalnya kalau misalnya belanja di toko apa, misalnya di toko apa bisa dapat diskon, misalnya seperti itu. Jadi kalau tunjukkan kartu mahasiswa bisa dapat diskon, misalnya seperti itu. Atau misalnya nonton bioskop bisa dapat diskon. Nah, itu juga istilahnya strategic alliance between non-competitors, begitu. Ya. Nah, kemudian competition, strategic partnership between competitors. Nah, yang ini kadang-kadang bisa menimbulkan pertanyaan, loh kok strategic partnership-nya sama kompetitor, ngapain begitu loh. Nah, tapi jangan salah. Nah, ini kami juga sudah pernah lakukan, ya, dan ini juga banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya, contohnya, ya, dulu pada saat handphone masih belum ada, ya, apalagi saya tahun 95, saya ingat sekali itu. Jadi kisah saya sedikit, saya waktu di BINUS dulu, ya, saya waktu kalau mau telepon ke orang tua, itu kan telepon umum itu banyak sekali di jalanan. Nah, gitu loh. Handphone belum ada, masih barang mahal sekali di Indonesia. Sangat sulit dijangkau oleh orang-orang awam, begitu. Nah, jadi zaman dulu adanya telepon umum. Nah, telepon umum yang paling canggih yang bisa saya telepon dari Jakarta ke orang tua saya di Palembang itu adalah telepon umum kartu dulu. Zaman saya dulu seperti itu. Ya, jadi ngantri, pokoknya ngantriannya panjang gitu loh, bisa lama, kadang bisa sejam gitu loh, bisa pergi makan dulu, balik masih ngantrian masih panjang begitu. Itu lokasinya dulu saya ingat di kampus Syadan di lantai bawah, jadi ada transaksi, ada lorong gitu di bawah, itu ditaruh di situ kartu teleponnya. Nah, di situ saya harus ngantri, ya. Nah, zaman dulu orang komunikasi mengandalkan telepon model seperti itu. Orang tidak tahu handphone dan tidak mungkin juga tidak terpikir untuk menggunakan handphone. Nah, setelah handphone ada pun, ya, sebelum handphone ada pager dulu waktu itu. Nah, setelah handphone ada, nah
handphone ini masih juga belum bisa diterima oleh masyarakat secara awam. Kenapa? Hanya orang-orang yang punya daya beli yang cukup untuk bisa membelinya. Ya. Dan kemudian itu boleh dikatakan masih kategorinya tidak semenyatu dengan kehidupan masyarakat zaman sekarang. Apalagi Anda-Anda yang lahir generasi Z ya, generasi milenial itu sudah terlahir dengan handphone ya, apalagi zaman sekarang sudah terlahir dengan smartphone ya. Nah, jadi pada saat zaman dulu telepon itu masih telepon fix seperti itu yang terkenal, handphone seperti itu masih baru sekali. Perusahaan-perusahaan komunikasi seperti Nokia, Ericsson, ya dan Motorola ya pada saat itu yang top adalah itu ya, itu mereka bekerja sama bagaimana caranya ya kita bikin sama-sama, bikin exhibition, bikin apa untuk pameran teknologi atau apa supaya ini kemudian juga dipasarkan supaya ini bagaimana caranya kita untuk menciptakan market. Nah, Nokia, Ericsson kan itu kompetitor gitu loh. Dengan Motorola juga kompetitor misalnya seperti itu. Ya. Tapi mereka bersama-sama, yuk kita bikin exhibition, kita bikin pameran sama-sama. Supaya apa? Kita mau menciptakan market. Supaya sudah market ada, nah baru urusan belakangan. Ini market ini siapa yang mancing, siapa yang dapat begitu aja. Tapi kalau market belum ada, ini kita perlu create. Nah, kadang-kadang competition ini letaknya adalah di sini, strategic partnership between competitors. Nah, di sini letaknya. Jadi begitu Anda misalnya contoh Anda membuat sebuah produk baru yang boleh dikatakan di Indonesia belum ada, bahkan mungkin di dunia belum ada, di Amerika pun belum ada misalnya seperti itu. Ya, Anda punya ide seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Anda mau membuat seperti ini begitu loh. Ya, untuk menciptakan marketnya itu. Nah, kebetulan Anda research, misalnya Anda research, oh dulu ada yang pernah bikin begini ternyata, ada yang mirip sama saya walaupun jumlahnya bisa dihitung dengan jari misalnya. Yuk kita partnership yuk dengan itu dia sama-sama misalnya gitu loh. Jadi sama-sama kita bikin exhibition ya, kita bikin acara, kita bikin pameran, kita bikin iklan, kita bikin bagaimana caranya supaya mereka tahu manfaat barang ini bisa dipakai sebagai dan akhirnya menjadi demand bagi masyarakat. Nah, inilah yang seperti smartphone seperti handphone itu zaman itu. Ya. Nah, jadi Nokia, Ericsson, Motorola sama-sama gabung. Mereka, yuk kita bikin market. Bagaimana caranya? Nah, kami juga di music school kami, ya juga sama. Bagaimana untuk ciptakan market? Yuk kita sama-sama. Kita bikin acara, kita bikin pameran. Ya, saya pameran pendidikan saya pameran saya punya alam music school. Ya, Anda pameran Anda punya. Nah, kita sama-sama bikin. Misalnya cari satu tempat, gedung serbaguna atau mall. Ya, misalnya seperti itu. Kita bikin tempat, kita bikin acara supaya ada market. Nah, akhirnya mereka tumbuh, dari yang istilahnya nggak mau belajar musik ya, akhirnya mau belajar musik ya. Nah, seperti itu. Bahkan ya kalau cerita sedikit saya punya profil, istilahnya kalau zaman dulu kan orang bilang kan, wah kalau punya suami musisi atau punya pacar musisi itu madesu ya, itu bakalan Senin Kamis ya. Nah, begitu loh. Nah, karena apa? Marketnya tidak ada pada zaman dulu itu. Nah, jadi karena kita join dengan kompetitor, akhirnya kita bisa menciptakan market itu sehingga orang yang dari dulu yang misalnya antipati belajar musik, wah kalau anak saya nggak boleh merit sama musisi atau saya nggak mau dapat pacar musisi seperti itu, ya bakalan hidup Senin Kamis atau misalnya seperti itu, ya. Nah, kita ciptakan akhirnya musisi menjadi tren. Bahkan sekarang musisi jadi tren sekali, begitu loh. Banyak orang bikin lagu di YouTube, di iTunes, di Spotify, jual ke sana, dapat royalti, dapat uang, begitu. Bisa menjadi guru, bisa menjadi pengarang lagu, komposer, bisa jadi perform di mana-mana, begitu loh. Nah, jadi konten-konten musik itu sudah sangat banyak sekali. Nah, ini market yang ada. Nah, pelan-pelan di Kota Palembang misalnya masyarakat masih kurang, misalnya kita tingkatkan lagi. Nah, dengan caranya adalah competition ini. Jadi strategic partnership between competitors, ya. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya Anda mengerti, di sinilah letak manfaatnya. Bisa juga untuk menciptakan sebuah market dan atau untuk mengembangkan atau menambahkan ruang lingkup market untuk lebih besar lagi jika kita bisa kerjasama dengan kompetitor, ya. Nah, tetapi itu akhirnya kembali ke pilihan masing-masing. Biasanya ada yang mau kerjasama sama kompetitor, biasanya ada yang tidak mau. Tetapi kalau misalnya bisa, itu bisa menciptakan sebuah keadaan seperti handphone tadi. Akhirnya semua orang pakai handphone. Akhirnya handphone berevolusi menjadi smartphone. Semua orang sekarang tidak bisa keluar tanpa smartphone. Keluar rumah, kalau istilahnya nggak bawa dompet, mungkin zaman sekarang masih nggak apa-apa daripada nggak bawa handphone. Karena handphone bisa untuk bayar, bisa untuk perjalanan Anda, ngoder transportasi, ya, bisa untuk semuanya, bisa untuk ngambil duit bahkan, ya, bisa untuk Anda tahu untuk menyelesaikan pekerjaan Anda bahkan. Nah, jadi seperti itu.
ya. Nah, kemudian bisa joint venture to develop new business, ya. Nah, ini juga bisa kita dengan kita punya sorry, okay. Dengan sorry, saya mau cas laptop dulu ya, sorry gangguan sebentar, teknis laptop saya loh. Ya, oke, sudah kembali. Ya, mohon maaf atas tidak nyamanannya. Ya, oke. Nah, sekarang joint venture to develop new business, ya. Kita juga bisa partnership sama orang istilahnya untuk membuat bisnis yang baru, ya. Jadi supaya kita bisa punya sebuah ranah yang baru lagi, misalnya seperti itu. Itu juga bisa. Nah, kemudian juga buyer supplier relationship ini untuk supaya mengassure, menjanjikan, supaya meyakinkan ya mengenai ketersediaan atau supply yang aman. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berpartnership, jenis-jenisnya itu ada yang modelnya juga. Jadi kita betul-betul butuh baik-baik semua dengan supplier kita atau dengan kita punya partner begitu loh. Ya. Nah, jenis ini, partnership ini bisa Anda salah satu yang bisa Anda lakukan. Nah, itu saya bilang tadi, misal Anda cuma strategic alliance saja between non-competitors, ya Anda tidak mau gabung sama competitors, misalnya seperti itu. Ya, atau mungkin Anda bisa lakukan dua hal ini, atau mungkin Anda bisa lakukan semuanya, atau mungkin Anda cuma dominan di satu. Ini juga bisa model partnership ini. Nah, intinya adalah apa? Anda harus melihat kebutuhan Anda di dalam key resources sama activities Anda untuk menciptakan value. Nah, kadang-kadang ada partnership yang istilahnya menyakitkan. Nah, bisa seperti itu, ya. Jadi istilahnya kita berpartnership dengan yang tidak harmonis, ya. Jadi istilahnya kita berpartnership dengan perusahaan ataupun rekan yang tidak bisa memberikan win-win solution. Nah, pada saat Anda berpartnership dengan win-win dengan rekan yang menyakitkan seperti itu, ya atau yang tidak nyaman seperti itu, yaitu apakah masih bisa dinegosiasikan, ya Anda bisa punya negotiation skill, Anda masih bisa negosiasikan agar semua mencapai titik win-win. Jadi rumusnya cuma satu, win-win itulah, ya. Nah, kalau misalnya tidak tercapai kesepakatan win-win, ya akhirnya ya tinggal tergantung keputusan Anda, apakah Anda mau tetap bertahan dengan partner seperti itu atau Anda akhirnya memutuskan untuk tidak berpartner lagi. Nah, itu kembali ke keputusan Anda. Ya, intinya adalah Anda harus melihat apakah ini partnership ini berguna untuk mensuplai Anda punya kegiatan key resources dan key activities untuk akhirnya bisa menciptakan value yang Anda inginkan, ya, dan kemudian untuk bisa value itu bisa deliver ke customer untuk ujungnya adalah generate revenue. Ya. Nah, tentunya harus dalam berpartnership ini juga, ya, sama dalam pengadaan kita punya key resources, skema kita punya key activities, itu juga perlu diperhatikan mengenai cost. Ya, otomatis ya, jika Anda perhatikan jangan kelewat itu di building blocks yang bawah sudut kiri, ya, kiri bawah itu. Ya, karena apa? Berpartnership itu mestinya biasanya akan melibatkan cost. Biasanya akan melibatkan karena apa? Dia perlu mungkin ada, apakah mungkin ada annual fee, mungkin ada membership fee, mungkin apakah juga ada kuota. Maksudnya dia butuh market, pokoknya saya demand market sekian. Jadi contohnya kami juga dengan music dealer, dengan sertifikasi. Nah, misalnya saya ambil contoh sertifikasi ya. Misalnya contoh sertifikasi juga demand gitu loh istilahnya. Anda mau one time ujian itu mesti setor murid sekian puluh atau sekian ratus misalnya sekian begitu loh. Nah, itu juga kuota. Nah, jadi kalau Anda istilahnya punya niat baik, Anda akan berusaha untuk membuat win-win itu terrealisasi dengan partnership Anda. Nah, kalau misalnya Anda tidak sanggupin, ya tinggal tergantung apakah Anda berjodoh sama partnership Anda dengan yang baik. Nah, kebetulan saya berjodoh dengan partnership yang baik, tahu misalnya masa pandemik seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi mereka tahu, oh jadi oke dah, kuotanya oke, pikirkan kuota nanti dulu. Yang penting kita bisa, bisnisnya bisa sustain, dan kami tetap masih sustain walaupun online, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini mengenai key partnership ya, jenis-jenisnya. Jadi kembali kegunaannya juga mengenai key partnership ini, otomatis motivasi yang tadi sudah saya jelaskan, motivasinya untuk apa? Supaya kita bisa maksimum ya, kita punya mendukung kita punya key resources, key activities supaya bisa menciptakan kita punya value maksimum, optimize ya, dan juga economy of scale.
Ya, maksudnya seperti apa? Kadang-kadang misalnya contohnya seperti ini. Misalnya ada bank biasanya menggunakan EDC, mesin EDC itu adalah pihak ketiga resource. Daripada bank harus punya divisi sendiri untuk dibikin EDC khusus, karena itu akan membuat cost yang sangat besar, harus menggaji orang IT, tim electronic engineer, segala macam orang IT lagi, terus semua macam everything lagi, harus bikin pabriknya apa. Mesin EDC itu akhirnya bank biasanya akan merefer untuk partnership dengan perusahaan mesin EDC. Jadi mereka berpartner. Jadi tinggal Anda bisa menyediakan EDC ya. Jadi kita lebih enteng. Jadi biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit secara ekonomi. Nah, kemudian juga untuk mereduce resiko ya, karena apa ya? Kembali ke tadi, kalau misalnya contohnya bank ini misalnya dia mau punya mesin EDC, tetapi habis itu dia selain harus masalah dia harus punya capital, harus punya ekonomi yang kuat untuk buka lagi divisi cabang yang divisi untuk dia punya EDC. Itu juga habis itu perlu diteliti lagi masalah resikonya. Siapa tahu EDC ini punya resiko, punya rusak, punya bagaimana nanti kalau misalnya sudah EDC ini, divisi ini jalan, sudah produksi sekian banyak EDC dengan modal yang demikian keluar, tiba-tiba customer jarang mau pakai EDC ini, ataupun bagaimana. Nah, itu reduction of risk and uncertainty. Nah, begitu loh. Ya. Nah, kemudian juga acquisition of particular resources and activities ini juga istilahnya Anda akhirnya bisa mendapatkan ya beberapa beberapa sumber daya yang Anda bisa dapatkan dan aktivitas. Nah, misalnya dari sana. Nah, jadi contohnya ya anda mau misalnya resources, istilah Anda misalnya Anda perlu nih, misalnya bagaimana untuk menjangkau semua orang yang istilahnya belanja ya, tetapi mereka bawaannya kartu debit ya, misalnya butuh EDC itu ya. Nah, jadi ya istilahnya mereka akhirnya bisa menjangkau, mereka bisa mendapat resource itu. Nah, mereka punya alat itu, mereka punya resource itu, akhirnya bisa terjangkau, bisa dapat. Dan aktivitas, jadi aktivitas dari transaksi EDC itu bisa didapatkan. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, jadi ini adalah motivasi bagaimana kita create partnership. Misalnya, nah kalau dengan saya ya, misalnya kita punya corporate, saya punya corporate, misalnya seperti itu. Misalnya economy of scale adalah di mana ya? Kami tidak mungkin untuk membuat sertifikasi sendiri, ya. Kemudian kita menregister kita punya sertifikasi, habis itu secara nasional, ya, apalagi internasional. Kami tidak punya kemampuan seperti ini. Kalau misalnya kami mau bikin seperti ini, mungkin kami akan harus membuat satu divisi lagi, menggaji orang yang betul-betul khusus mengenai sertifikasi. Kemudian untuk menggaji orang yang betul-betul tahu bagaimana metode secara detail di seluruh dunia supaya bisa standar untuk researcher atau segala macam. Kemudian kita juga perlu menggaji orang untuk mengenai public relation, bagaimana orang ini bisa akhirnya mendatangin semua negara-negara punya school ataupun lembaga-lembaga pendidikan untuk akhirnya bisa membuat sertifikasi ini diakui. Nah, akhirnya kami menggunakan partnership, menggunakan lembaga sertifikasi sebagai partner kami, ataupun demikian juga mengenai alat musik seperti itu. Ya, supaya bisa mengurangi resiko kalau misalnya itu ternyata sertifikasinya tidak diakuin kan, kalau ternyata sertifikasi yang sudah kita buat nih payah-payah misalnya level nasional tapi tidak tembus internasional, wah sayang misalnya seperti itu. Nah, dan lebih seperti itu, ya. Nah, juga istilahnya akhirnya kita bisa mendapatkan resource. Oh, jadi kita berarti otomatis ya kita punya itu integrate. Kita integrate apa? Oh, image thousands of image itu kurang lebih analoginya mencerminkan misalnya arahnya, metodenya atau kurikulumnya misalnya London College of Music. Nah, seperti itu. Kita bisa mendapatkan resource itu. Jadi kita punya resource termasuk brand itu juga termasuk resource-nya, begitu loh. Ya, jadi kertas sertifikat itu dia punya piranti lunaknya itu juga istilahnya kualitas dari pengakuan dari sertifikat itu juga menjadi kita punya resource. Ya, dan itu juga dapat kita lakukan sebagai aktivitas. Nah, ya ini ini sudah saya jelas tadi ya. Jadi strategic alliance between non-competitors dari perusahaan kami itu ada London College of Music, kemudian Music Instrument Dealer, ada The One Smart Piano, kemudian juga mall-mall ya sebagai kita punya non-kompetitor ya untuk kita bisa ngadakan konser, bisa ngadakan seminar, acara, pagelaran atau apa ya. Nah, kemudian juga competition, misalnya conduct music exhibition, kita sama-sama yuk bikin acara konser, sama-sama bikin apa. Nah, pada saat dengan kompetitor misalnya. Nah, kemudian dengan supply relationship buyer supply relationship ini
ya kita dengan parents and student ya supaya kami bisa mensuplai kami punya ilmu ke murid ya, dan juga murid juga punya demand yang baik terhadap kami, dan juga tentu sebelum itu kita juga punya di belakang kami juga ada music book dealer, music instrument supplier, terus sama dengan music exam board tadi. Nah, begitu. Ya. Oke. Nah, itu demikianlah yang saya bisa bantu untuk sharingkan mengenai key resources, key partnership, dan juga key activities ya. Nah, kemudian kebetulan dari pihak BINUS memandatkan saya untuk menyampaikan bahwa ada tugas yang perlu dikerjakan, case ya. Jadi what are the key resources, key activities, and key partnership of BINUS University ya. Nah ini mungkin akan saya kembalikan ke pihak moderator untuk bagaimana penyelesaiannya ya. Ini karena wewenangnya dari pihak moderator. Ya, oke Pak, terima kasih atas sharingnya Pak. Ya, boleh satu lagi Pak, sorry. Ya, sorry satu lagi Pak, boleh ya, maaf ya. Saya dititipin, silakan Pak. Saya dititipin dari IKA Pak, Ikatan Alumni Pak. Silakan Pak. Nah, saya dititipin, nah ya dari slide IKA, jika adik rekan-rekan mahasiswa ini sudah lulus nantinya, itu bisa mampir-mampir ke Ikatan Alumni BINUS ini ya di kampus ya, jadi supaya kita tetap terhubung satu sama lain ya sebagai satu keluarga ya, di mana BINUS membangun ikatan keluarga ini supaya kita bisa saling sharing, saling bagi, saling membantu bahkan ya untuk kita punya kegiatan setelah kita lulus secara resmi kita belajar ya, namun setelah keluar dari BINUS kita tetap adalah BINUSian begitu ya. Pak, nah, Pak saya mau ngomong Pak. Ya, silakan. Pak saya mau ngomong, kan kita BINUSiannya 2022, berarti kita wisudanya nanti 2023 atau 2022? Kalau gitu sih biasanya 2022 ya, sesuai dengan NIM-nya, BINUSian 2022. Nanti kalau ya tergantung nanti melaksanakan wisudanya kapan nantinya. Oke, ya. Mudah-mudahan bisa itu ya. Ya. Oke, ya. Oke, ya terima kasih ya, atas pertanyaannya. Ya, mungkin moderator sudah bisa membantu menjawab. Nah, jadi juga ada organisasinya seperti ini ya, semua yang aktif ya. Jadi untuk menyelenggarakan IKA ini ya. Kemudian juga kita berusaha untuk membangun hubungan ya supaya juga bisa semuanya, bahkan BINUS ada aplikasinya. Jadi bisa Anda tetap terhubung dengan BINUS seperti apa kita sebagai keluarga. Jadi Anda berapa tahun di kuliah di BINUS kayak saya ya, saya S1 ya. Tahun 95 itu BINUS itu cuma punya 2 kampus. Kampus Syadan sama kampus Anggrek. Kampus Anggrek itu bangun waktu saya udah mau lulus bahkan. Gitu loh. Jadi waktu itu masih sepi gitu loh. Bangunan cuma baru separuh yang ada sekarang begitu loh. Ini belakang itu adalah penambahan setelah saya lulus dari sana. Dan ternyata sekarang BINUS ya saya bangga sekali karena BINUS sudah menjadi kampus yang luar biasa. Ada banyak kampus di mana-mana besar-besar dan mahasiswanya oke-oke semua, banyak yang berprestasi bahkan. Ya, oke. Saya rasa sharing saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pihak moderator. Seandainya ada pertanyaan, silakan. Ya. Terima kasih. Ya, selamat siang. Sehat selalu. Ya. Mas Hasim, mungkin rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan untuk materi yang disampaikan oleh Kak Hasim. Silakan. Mungkin kalau boleh lewat voice aja ya. Kalau lewat chat saya mungkin agak susah. Saya bacakan. Iya, oh ya boleh. Bapak mungkin boleh. Saya mau nanya lagi, Pak. Ya, itu kalau seandainya aku masih ada banyak nilai yang fail itu belum boleh ikut kayak macam internship gitu-gitu ya? Apa harus libur cuti dulu terus ngerjain tugas gitu? Ngulang. Nanti ditanyakan aja ke pihak jurusan langsung untuk proses mata kuliah yang fail itu ya. Apa syarat-syaratnya seperti apa? Oke ya. Yang muncul namanya tadi. Ada yang lain ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Saya Pak. Silakan. Silakan. Boleh sebutkan nama dulu ya? Boleh sebutkan nama. Boleh. Ya. Jurusan mana mungkin ya? Karena banyak jurusan di entrepreneur ini, Pak.
Oh, baik-baik. Oke, baik, Pak. Siapa? Silakan nama dengan jurusannya di Selamat Pak, Pak Sofyan, saya Jonathan dari IT Statistik 2021. Saya ingin bertanya, kalau misalnya membuat bisnis, kita kan pasti membutuhkan partner. Misalnya contoh, kita CEO, kemarin kita lalu kita menghandle keuangan. Kalau seperti itu, mending kita coba handle sendiri, lalu mungkin bila sudah berat, kita baru hire, atau dari awal udah hire aja. Seperti itu Pak pertanyaan saya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus. Begini, yang pertama, kalau misalnya sesuatu itu sebelum Anda berpartnership, kalau bisa dikerjakan sendiri, dikerjakan sendiri. Ya. Nah, tetapi apakah nanti pada saat Anda mengerjakan sendiri, itu terwujud value yang Anda mau? Nah, ya. Jadi maksudnya Anda pada saat melakukan keuangan itu, misalnya Anda bisa akhirnya melakukan, misalnya kalau cerita keuangan itu berarti cerita mengenai cost ya. Cost bagaimana pengaturan cost Anda punya corporate ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya pada saat Anda punya ya, pada saat Anda punya corporate ini, nah kalau misalnya itu bisa mendatangkan, kalau misalnya Anda kerjakan sendiri, ya, itu sudah bisa mendatangkan value dan bisa mengenerate revenue khususnya, ya itu lebih baik sendiri. Karena apa? Ya pasti di mana partnership itu pasti akan ada sesuatu yang harus kita barterkan atau sesuatu yang kita harus bayarkan atau harus kita keluarkan lagi. Memang kalau partnership memang tidak sebesar kita lakukan sendiri, tetapi kalau seandainya bisa kita lakukan sendiri dalam masih batas ranah yang Anda sanggup, yaitu silakan ya. Nah, tapi kalau Anda tidak sanggup, ya jangan lakukan. Nah, apalagi misalnya contohnya keuangan nih, ya. Kalau keuangan, kalau Anda yakin misalnya, wah, misalnya staf akunting saya atau staf keuangan saya ini kayaknya nggak kompeten ya, misalnya secara ilmu mungkin kurang, secara mungkin etika mungkin kurang bagus ya. Nah, itu Anda kalau mau lakukan sendiri akhirnya nggak sanggup ya. Nah, itu ya terpaksa berpartnership dengan orang lain. Nah, begitu. Oke, gimana? Ya, terima kasih. Dan sekali lagi Pak, kalau misalnya kita mau hire orang, mending kita coba dulu. Terus kalau misalnya udah nggak kepegang, baru kita hire, atau kita hire karena kita nggak bisa melakukannya? Kalau dalam pandangan saya, kita hire karena kita nggak bisa. Lebih baik seperti itu. Karena itu akan mengurangi cost Anda. Kalau Anda sudah hire, Anda mau coba dulu, kan itu sudah ada cost yang Anda keluarkan. Ya. Dan untuk yang misalnya hire itu tentunya juga pasti tidak murah ya kalau misalnya mau menggaji orang yang atau berpartnership atau dengan lembaga ataupun apa yang qualified ya. Nah, biasanya pasti mereka punya standarisasi sendiri atau apa. Nah, biasanya itu Anda harus hitung-hitung. Nah, kalau misalnya kalau dalam saran saya, kalau Anda sudah tidak sanggup ya, nah baru Anda lebih baik hire begitu. Ataupun partnership. Gimana? Oke, baik, makasih. Ada yang lain, ada lagi ingin ditanyakan? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oh ya, sama saya menambahkan sedikit untuk Saudara Jonathan ya. Misalnya kalau Anda nanti pada saat Anda mau bikin Anda punya bisnis ya, Anda 9 building blocks ini juga bisa Anda jadikan untuk patokan Anda bagaimana Anda membuatnya. Ya, jadi misalnya contohnya saya kembali ke slide yang awal ya. Misalnya saya kembalikan di slide yang di awal. Slide yang di awal, wait, that's okay, yeah, this one. Nah, pada saat kalau misalnya, jadi 9 building blocks ini bisa menjadikan acuan bagi Anda, ya, itu karena apa? Misalnya seperti ini, titik tengahnya itu adalah value-nya ini, ya. Sisi kiri ini cenderung masalah berbicara tentang cost, ya. Sisi kiri ini, karena apa? Mau punya resource, Anda harus punya cost. Mau punya activity, Anda harus punya cost, gitu loh, ya. Nah, jadi kalau misalnya, jadi sisi kanan ini cenderung mengenai value plusnya, di sisi kiri ini cenderung tentang minusnya. Jadi kalau Anda misalnya banyak di sisi minusnya daripada plusnya, ya, ini akan kesulitan Anda nantinya, perusahaan Anda. Jadi otomatis semua pasti ya. Jadi Anda butuh beli barang, resource-nya, Anda butuh kegiatannya harus gaji, orang harus makan kan, minimal orang harus makan gitu loh ya. Itu butuh resource. Nah, habis itu partnership Anda pasti juga akan mendemand persyaratan tertentu begitu loh. Anda harus keluarkan, dan akhirnya ini akan menjadi masalah kalau yang sisi yang kiri ini dari value ini ya, ini menjadi lebih besar daripada sisi yang di kanan. Ini akan problem. Nah, begitu cara Anda assess-nya nantinya. Oke,
Nah, ini Pak Tasmin, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Makasih Pak Di Sofyan. sini dia tanya, Bapak membangun bisnis ini pernah tertipu oleh supplier atau partner, dan bagaimana cara kita menghindari hal tersebut, Pak? Oh, oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dari Ardi, Pak, Ardi Drabilo, jurusan Hardi. IT. Hardi ya, jurusan IT ya. Ya, IT. IT ya, oke. Dengan saudara Hardi jurusan IT ya. Ya, saudara Hardi jurusan IT ya. Saya akan mencoba menjawab ini ya, oke. Nah, kenapa saya bilang saya mencoba menjawab? Kebetulan karena saya berpartner dengan partner yang tidak pernah menipu saya. Nah, gitu loh, ya. Saya berpartner, kebetulan saya berjodoh dengan partner yang tidak pernah menipu saya, yang memang betul-betul mensupport saya, yang memang betul-betul baik kepada saya, ya. Dalam keadaan saya sulit, ya, mereka tahu, mereka bisa toleransi terhadap keadaan saya, dan saya juga berusaha untuk memenuhi mereka punya konsep, ya, mereka punya demand, mereka punya standar untuk bisa kita berpartnership begitu. Ya, nah jadi konsepnya kembali lagi ke win-win. Nah jadi itu istilahnya nomor satu harus lihat dari kita punya keadaan, apakah kita bisa melakukan win-win itu apa tidak. Nah kemudian kalau kita tidak bisa win-win, nah kita bisa mengambil keputusan apa mau dilepas apa tidak. Nah kemudian otomatis di mana-mana semua hal ya, oke. Ya jadi saya yakin aparat keamanan atau bahkan mungkin yang di atas pun ya tidak bisa menjaga kalau rumah Anda itu tidak dibobol oleh maling kalau Anda tidak kunci pintu. Nah, begitu loh. Ya. Jadi tetap Anda harus berusaha untuk menjaga pintu Anda tetap terkunci supaya istilahnya jangan sampai Anda berpartnership dengan orang yang salah masuk ke rumah Anda. Nah, atau Anda menjaga pintunya, istilahnya Anda tetap harus punya security, istilahnya Anda harus tetap menjaga diri Anda baik-baik, ya, perusahaan Anda baik-baik, jangan sampai orang bisa menginfiltrate ke Anda punya ya, jantungnya, istilahnya Anda punya utamanya habis itu dan mengambilnya dengan cara yang tidak wajar atau tidak pantas. Akhirnya dengan kata lain atau mencuri atau merampok atau menipu. Ya, nah tetap istilahnya seperti itu. Nah, jadi saran saya ada dua. Jadi yang pertama Anda perlu mempertahankan konsep win-win, bagaimana membuat itu win-win. Ya, terkadang dalam win-win ya tidak ada salahnya kita memberikan lebih kepada partner. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kenapa? Biasanya akan imbal balik, kita akan juga mendapat lebih. Biasanya seperti itu. Ya, namun kalau misalnya lebihnya itu sampai Anda harus nangis darah, ya, harus berdarah-darah untuk memberikan lebihnya itu juga tidak bijaksana. Ya. Nah, jadi kalau Anda masih belum sanggup untuk memberikan lebih, cukup batas win-win saja sudah oke. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ya Anda harus menjaga company Anda, harus tetap istilahnya menjaga rumah Anda supaya tidak dimasuki pencuri. Nah, kemudian Anda bisa menjaga company Anda. Itu aja. Ya, semoga Anda sukses. Terima kasih. Ya, ada lagi Pak pertanyaan. Pak, saya boleh bertanya nggak Pak? Siapa? Silakan. Edward Pratama dari jurusan Master Track IT, Pak. Oh ya, silakan. Jadi tadi misalkan dengan bisnis Bapak sebagai penyedia kursus dan penyedia instrumen misalnya, kan terdapat banyak kompetitor misalnya nih Pak, dari yang seperti yang lebih populer seperti Yamaha dan lain-lain. Nah itu untuk bersaing bagaimana ya Pak? Misalkan kita ingin merintis bisnis sendiri, tapi sudah ada kompetitor yang cukup besar. Nah itu strategi untuk kita bisa unik dan konsumen mau itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Pratama ya. Oke, ya saya akan menjawab ini. Ya, kalau dengan cara kami melakukan caranya bukan kayak orang pasar gebuk-gebukan ya. Nah itu yang nomor satu ya strateginya ya. Jadi kita menggunakan cara memang betul-betul cara yang elegan ya, cara yang lebih terpelajar dengan bisnis ya, dengan cara strategi bisnis ya seperti itu. Nah caranya seperti apa? Nomor satu, kita harus tahu value kita ada di mana. Nah, dengan value kita ada di mana, otomatis kita juga tahu kita sudah tahu juga kita mau menyasar customer yang seperti apa. Nah, customer model yang seperti apa kita tahu. Misalnya contohnya instrumen Steinway itu boleh dicek di internet itu 90% concert hall di dunia yang ternama itu 90% lebih ya itu menggunakan merek Steinway. Nah, jadi misalnya kita ngomong distribusi masalah Steinway, jadi cara distribusi kami itu bukan dengan segmentasi model yang Anda sebutkan tadi namanya. Nah, kebetulan misalnya yang saya tahu nama yang Anda sebutkan tadi itu bergerak di bidang kebanyakan adalah alat musiknya itu mass market punya. Nah, kami spesifik. Kenapa? Alat musik kami itu dibikin oleh handmade. 80% itu handmade.
Jadi di mana rata-rata kalau misalnya orang ngomong piano ya, piano akustik, piano kayu itu banyak orang membuatnya itu menggunakan mesin, ya. Kebanyakan mesin, jadi dibantu mesin sangat banyak ya, karena dimulai dari Steinway punya konsep, karena kita tahu value Steinway-nya seperti apa, dimulai dari konsep Steinway punya value ya. Nah itu sama kayak Anda bikin Anda punya bisnis ya. Kalau Steinway punya bisnis ya, Steinway punya konsep bikin alat, itu mereka adalah bukan istilahnya market driven, bukan customer driven ataupun apalagi budget driven ya, tetapi yang diutamakan adalah bagaimana untuk menciptakan alat musik yang sesempurna mungkin, nah yang bisa dipakai oleh musisi yang terbaik. Mungkin agak lost ya internetnya mungkin. Pada intinya sih mencari ide bisnis yang unik itu yang ya. Oke, balik lagi Pak ya. Internetnya agak putus-putus Pak. Halo, ya sorry, ya kedengeran ya. Ya, nah jadi misalnya juga jadi Steinway juga misalnya contohnya Steinway ya, karena kebetulan saya satu-satunya teknisi Steinway itu yang ditrain di Steinway Asia Pasifik di Shanghai. Ya, jadi di Indonesia cuma ada satu, kebetulan saya. Gitu loh, orang Palembang pula, ya biasanya orang Jakarta kan. Nah, jadi konsep Steinway dia bukan juga berdasarkan financial driven, ya. Ya, jadi misalnya biasanya orang bangun perusahaan, saya punya uang 1 miliar ini saya bisa bikin untuk berapa piano? Misal 1 miliar ini saya bisa bikin untuk 1000 piano. Kalau Steinway tidak, dia terbalik. Ya, jadi konsep Steinway itu adalah mereka satu piano itu dibikinlah terbaik, habis itu baru dihitung berapa cost untuk dibikin, untuk membuat satu piano yang terbaik itu baru dilempar ke pasar, itu harganya demikian. Nah, jadi karena kita tahu kita punya posisi, kita punya cara, value kita berbeda, dan customer segmentnya juga berbeda, otomatis itu kami tahu cara bagaimana kita melakukan strategi kompetitor dengan kompetitor. Jadi tidak istilahnya tidak main gontok-gontokan. Jadi kita menyasar ke segmen tertentu karena kita tahu segmentasi kita di mana. Nah, karena kalau misalnya merek yang tadi Anda sebutkan itu lebih cenderung biasanya ke mass market ya, makanya mereka banyak diketahui orang mass market. Customer kami itu lebih cenderungnya bukan mass market misalnya seperti itu. Customer yang betul-betul tahu kualitas, yang betul-betul bisa mengerti, bisa main dan semuanya gitu loh ya. Oke, data saya ya. Oke. Iya ya, Papa. Baik, Pak. Jadi itu kuncinya berarti adalah mengetahui niche market yang sesuai, habis itu menyesuaikan value terhadap niche market tersebut ya, Pak. Betul. Betul sekali. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Oke, gimana yang lain? Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Lagi? Oke, Jonathan. Anggara, Pak, saya. Anggara, oke. Oh. Saya Anggara dari jurusan Hubungan Internasional. Ya, silakan. Bagaimana Pak dalam, misalnya kan ada bisnis baru nih. Saya ingin bertanya dalam konsep win-win pada bisnis baru. Apa hal pertama yang ingin dicapai pada konsep win-win ini pada bisnis baru? Apakah dari segi pendapatan atau popularitas atau perizinan? Kalau misalnya kan konsep win-win ini kan biasanya diterima jika memang kita berpartnership dalam segi pendapatan itu kita win-win, atau dari segi popularitas kita bekerja sama dengan perusahaan lain sama orang lain untuk meningkatkan popularitas atau perizinan gitu kan misalnya. Terus bagaimana kita bisa membuat kesimpulan bahwa konsep win-win ini dari segi pendapatan, popularitas, perizinan emang betul konsep win-win yang bisa kita terima gitu Pak? Oke, ya terima kasih Saudara Anggara ya. Oke, nah nomor satu sebelum itu, apakah boleh saya tanya dulu ya, kalau misalnya Anda mau berpartnership itu memang Anda tidak bisa lakukan semua hal itu ya, atau Anda masih bisa atau bagaimana? Boleh saya tanya dulu, Saudara Anggara. Maksudnya Pak? Apakah dalam melakukan pada saat Anda mau partnership itu, apakah sebelumnya itu, apakah Anda bisa lakukan sendiri semua sebenarnya yang Anda mau partnership itu, atau memang Anda tidak bisa jadi terpaksa harus partnership? Jadi baru bisa nanti kira-kira kita bisa menjawab. Kita membutuhkan investor. Oh, membutuhkan
investor. Oke, I see. Ya, oke. Thank you, terima kasih. Nah, kalau begitu saya akan menjawab ya. Nah, ini apa namanya, pada saat kalau misalnya Anda membutuhkan investor, Anda membutuhkan partnership, bagaimana tahu Anda ini investor ini sebagai win-win atau apa tidak ya? Ya, kita lihat pada saat nanti Anda berjalan ya, begini. Pada saat kita bikin deal ya, pada saat kita negotiate, kita bikin deal ya dengan partner ya, itu masing-masing ya, tetap hukum supply dan demand berlaku ya. Maksudnya seperti ini ya. Jadi partner kita akan mensupply apa yang kita demand. Tentunya di balik itu juga sebalik itu kita akan mensupply apa yang dimau oleh partner kita. Ya. Nah, kalau kerjasama ini akhirnya bisa mendatangkan value Anda punya perusahaan dan ujungnya Anda bisa jualan ke customer dan Anda bisa generate revenue, itu bisa dikatakan win-win. Nah, tetapi kalau misalnya ya, ini tidak bisa akhirnya mengenerate value, tidak bisa mengenerate customer, tidak bisa mengenerate revenue, ya itu tidak bisa kita katakan win-win. Apa? Ya kita berpartner tapi susah-susah aja. Misalnya kita berpartner, kita mau tebang pohon nih, kita berpartner sama orang yang bawa gergaji gitu loh. Tapi gergajinya tumpul gitu loh. Kita misalnya kita nggak punya gergajinya gitu loh. Tapi gergaji dia tumpul begitu loh. Nah, kita sudah memberikan apa yang dia mau misalnya ya. Kemudian tapi kita sebagai imbal baliknya kita tidak mendapatkan apa yang kita mau ya. Dengan kata lain dalam hal ini kita punya company tidak mengenerate revenue misalnya seperti itu. Ya otomatis pohon itu yang mereka punya alat tumpul itu tidak bisa ditebang, akhirnya pohon itu tidak ditebang. Itu tidak mengenerate revenue begitu loh. Nah, itu di situ baru Anda indikator bahwa itu Anda punya partnership ini win-win apa tidak. Nah, tinggal akhirnya keputusan Anda. Kalau misalnya tidak win-win, apakah mau dipertahankan, apakah masih mau melihat situasi, ya, saya tahu mungkin keadaan berubah ataupun apa, tapi kalau memang akhirnya terpaksa, kepepet, nggak bisa lagi, memang bagaimana, dan Anda juga akhirnya memutuskan, ya silakan. Begitu loh. Silakan untuk memutuskan. Nah, maksudnya untuk tidak berpartnership lagi. Tapi kalau misalnya Anda melihat ini, wah ini menguntungkan nih. Saya dengan berpartnership ini dia bisa bantu saya tebang pohon itu. Nah, misalnya begitu. Pohon itu saya misalnya butuh kayunya misalnya untuk bikin kayu bakar atau mungkin bikin furniture atau apa. Nah, yang istilahnya dia sanggup nih bantuin saya begitu loh. Oke, ini win-win. Nah, begitu loh. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Oke, Anggara. Yang lain ada? Saya Pak, saya. Oke, silakan. Nah, saya Edward dari Master Track IT, Indonesia 22. Mau tanya Pak, tadi kan Bapak bilang kita harus tahu maunya customer. Betul. Jangan bilang saya maunya gini, masa bodoh ya kan. Harus tahu customer maunya gimana. Betul. Itu sampai titik mana kita harus tahu maunya customer. Itu bisa menyebabkan perubahan besar pada perusahaan. Dan apakah menyebabkan perubahan besar itu bisa dibilang itu merubah jati diri perusahaan. Menjadi apa? Sorry. Kalau tadi kita maunya customer, itu apakah bisa menyebabkan perubahan besar-besaran pada perusahaan? Oh, oke. Dan perubahan besar-besaran tersebut, apakah bisa disebut sebagai perubahan jati diri perusahaan? Suaranya putus-putus keluar. Iya. Oke ya, saya nangkap. Oke ya, terima kasih Saudara Edward. Tapi Saudara Edward bisa dengar saya jelas ya? Bisa Pak, bisa. Bisa. Oke ya, baik. Oke. Nah sekarang saya akan jawab ya. Bagaimana kita tahu customer punya mau ya? Customer punya istilahnya segmentasi customer kita atau customer kita punya mau itu melalui research. Itu yang pertama. Kita adakan penelitian ya. Ya, kalau penelitian ini kalau Anda bisa mendapatkan pengetahuan misalnya metodologi penelitian yang lebih baku itu akan jauh lebih baik ya. Tetapi kalau misalnya tidak bisa atau belum dapat juga itu nggak apa-apa. Anda bisa coba riset dengan istilahnya mengamatin data-data yang ada, fenomena yang ada. Jadi Anda cukup boleh istilahnya Anda boleh melihat, memperhatikan. Kalau Anda lebih berani lagi Anda komunikasi misalnya begini. Ini misalnya contohnya saya mau bikin ya misalnya nasi goreng apa misalnya tidak pernah misalnya nasi goreng itu ya. Kira-kira orang ini suka atau enggak ya? Nah, kita kan ngobrol-ngobrol. Kalau menurut Anda ya, nasi goreng dicampur ini gitu kira-kira enak enggak gitu loh. Wah, nanti dia bisa respon begitu loh. Nah, itu contohnya yang komunikasi ya. Nah, jadi dia bisa respon, misalnya dia respon, wah itu enggak enak. Itu enak. Nah, Anda bisa tahu atau itu sedang enaknya atau bagaimana. Nah, itu adalah research ya.
Nah, dengan fenomena yang ada juga Anda bisa lihat, oh kalau misalnya seperti ini, secara umum, secara general, orang-orang suka nasi goreng seperti ini, begini itu bagaimana ya? Tipe-tipe yang seperti apa orang yang suka begini ya? Atau bahkan tidak ada sama sekali mungkin, atau seperti itu, atau mungkin sedikit ada. Nah, jadi kita bisa tahu tipe-tipe customer seperti itu seperti apa. Nah, jadi dari research. Jadi kita mau tahu batasan customer maunya seperti apa juga dari research. Ya, jadi apa yang customer mau, istilahnya bisa diskalakan, bisa di-researchkan, bisa diteliti, dan bisa kita data. Sehingga kita istilahnya tahu, oh customer ini maunya cuma batas level begini, pedasnya, misalnya seperti itu. Oh customer ini maunya batasnya sampai pedasnya dahsyat gitu loh, sampai istilahnya harus minum air 1 galon misalnya, begitu loh. Nah, istilah seperti itu, ya. Nah, jadi istilahnya kita bisa tahu, jadi lewat research. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah itu bisa dikatakan merubah jati diri atau tidak? Nah, ini ya tergantung ya. Karena begini, dalam research itu juga ada faktor-faktor yang istilahnya sangat mempengaruhi. Nanti kalau Anda research seperti orang awam biasa mengamati fenomena, itu boleh ya, ada yang bisa berhasil dengan itu juga, caranya seperti itu ada yang lebih terpelajar misalnya lewat kuliah, misalnya metodologi penelitian misalnya seperti itu ya. Nah, nanti dari sana Anda akan tahu banyak sekali faktor-faktor yang istilahnya yang kadang-kadang kita tidak tahu dan ternyata itu mempengaruhi. Nah, itu mempengaruhi istilahnya yang akhirnya bagaimana kita meresearch kita punya bisnis, bagaimana research customer-nya akhirnya bisa merubah istilahnya, bukan merubah, akhirnya bisa menjadikan company itu mungkin siapa tahu karena research-nya berhasil, dapat customer yang tepat, revenue jalan banyak, habis itu dapat besar ya, dan itu mengenerate istilahnya revenue ya, perusahaan itu tiba-tiba mendadak besar, dan apakah itu berubah jadi diri ya, itu kita ngomong belum tentu. Karena apa? Banyak faktor. Misalnya contohnya faktor demografis ya. Faktor demografis itu mempengaruhi, itu banyak sekali faktor demografis. Ya, faktor kebudayaan yang di sana, faktor umur, ya, faktor jenis kelamin, misalnya itu juga pengaruh. Nah, jadi apakah itu akan mempengaruhi identitas perusahaan itu berubah mendadak drastis ya? Belum tentu, ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba, misalnya siapa tahu, misalnya contohnya kita lihat Apple ya, sejarah Apple juga saya ikutin, ya. Nah, jadi Apple itu dia awalnya seperti mulai dari garasi saja kan. Nah, jadi mulai dari garasi, tiba-tiba berubah, begitu loh. Jadi sekarang corporate dengan saya baca di berita itu sekitar $2 billion begitu, dia punya semua value-nya begitu loh, ya. Nah, jadi itu akhirnya merubah dari perusahaan yang kecil, jati dirinya berubah besar-besaran. Nah, jadi apakah itu bisa jadi seperti itu? Bisa jadi. Apakah Anda misalnya berubah cuma sedikit, tapi tetap orang, oke, ini makin besar, tetapi ya mereka tetap tahu yang modelnya seperti itu gitu loh Anda. Nah, itu tergantung. Nah, jadi tergantung nanti Anda pada saat berpraktek di lapangan, Anda setelah research, Anda telah berpraktek bagaimana akhirnya bisa mengenerate revenue-nya, Anda nanti bisa lihat bagaimana. Kalau misalnya ternyata revenue besaran, memang betul scope-nya juga Anda bisa global, nah itu mungkin bisa merubah Anda punya orang punya image, customer punya image sebagai di Anda punya corporate begitu loh. Jadi Apple misalnya sekarang ini kan kalau orang bilang standar Apple itu standar yang tertinggi misalnya di komputer PC misalnya seperti ya, kalau orang mau beli laptop atau handphone juga termasuk seperti itu nah itu pokoknya mereka jadi patokan jadi besar-besaran, jadi istilahnya mereka corporate yang besar, cakupan global, semuanya itu. Nah itu jadi nanti kita lihat situasinya. Tergantung Anda bagaimana Anda pengolahannya, ya. Oke. Terima kasih Pak Taswin atas waktunya ya. Mungkin waktunya udah habis juga Pak, udah mendekati jam 1. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik mahasiswa mungkin cukup sekian dulu ya untuk pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih Pak sekali lagi untuk sharing ilmunya Pak Taswin Sofian untuk adik-adik kita di BINUS. Ya. Terima kasih rekan-rekan dosen yang lain juga. Di sini ada Pak Ibu Mutia, Isana, Pak Yud, Pak Adi, Pak Indira, Ibu Indira, Pak Haryanto, dan Bu Sinita Sari, Bu Diran, Siti, dan Pak Didik ya. Terima kasih Pak Taswin. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak. Selalu dan sehat. Terima kasih Pak. 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 Arigato Pak. Arigato. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih. Bye-bye. Gracias. Terima kasih. Makasih Pak. Arigato, Pak. Ini kalau saya Zoom dia pakai Ya, terima kasih Pak Erik ya. Ya, terima kasih Pak.